Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar IPS tema 4 subtema 3. Kerjasama ASEAN di bidang iptek dan manfaat kerjasama ASEAN. Era globalisasi tidak lepas dari kemajuan teknologi. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, negara-negara di Asia Tenggara tergabung dalam organisasi ASEAN yang saling bekerja sama. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang iptek adalah dibentuknya ASEAN Committee on Science and Technology atau biasa disebut dengan ASEANCOS. ASEANCOS bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para tenaga ahli ASEAN di bidang penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. ASEANCOS diwujudkan dengan pemberian dukungan dan bantuan kepada para ahli untuk mengembangkan beragam temuan dan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Dari ASEANCOS dibentuk pusat-pusat penelitian antara lain BioTROF, Regional Center for Tropical Biology, Pusat Penelitian Biologi di Bogor. RESCAM, Regional Center for Education Science Mathematics, atau Pusat Penelitian Pendidikan Ilmu Pengetahuan Matematika di Penang, Malaysia. RELC, Regional English Language Center, atau Pusat Penelitian Bahasa Inggris di Singapura. SIARCA, Regional Center of Graduate Study and Research in Agriculture, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Pertanian. Faktor pendorong dan manfaat kerjasama ASEAN. Faktor pendorong kerjasama ASEAN antara lain perbedaan sumber daya alam, perbedaan ideologi, dan perbedaan teknologi yang ada pada negara-negara anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN memberikan manfaat bagi tiap-tiap negara anggota ASEAN. Manfaat kerjasama ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, meningkatkan perekonomian negara-negara yang mengadakan kerjasama di berbagai bidang. Kedua, meningkatkan taraf hidup manusia, kesejahteraan dan kemakmuran. Ketiga, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Keempat, memperluas pasar hasil produksi barang atau jasa. Kelima, memperluas lapangan pekerjaan. Keenam, menambah devisa negara. Ketujuh, meningkatkan kemajuan di berbagai bidang. Dan yang terakhir, memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. Setelah mendengarkan penjelasan Miss Rika, tugas kalian adalah: pertama, jelaskan faktor pendorong kerjasama ASEAN. Kedua, apa manfaat yang kamu rasakan dengan adanya kerjasama ASEAN? Ketiga, tuliskan 2 contoh peran Indonesia dalam kerjasama bidang iptek dalam lingkup ASEAN. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.